kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, saat yang terindah bagi kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman. Dan kami juga rindu untuk naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Roh Kudus, berikan pengertian akan firman-Mu, sehingga firman menjawabkan buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai ayatnya ke-10. Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai 10. Kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata pada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari sama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Alkitab. Ia mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Firman Allah berkata hari ini pada ayat 9. Sebab selama itu murid-murid Yesus belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Betapa penting kita mengerti firman Tuhan dengan baik. Betapa penting kita mengerti apa maunya Tuhan, apanya mau Roh Kudus, sehingga kita mengerti hidup ini. Hidup yang singkat ini jangan hanya habis dengan perkara-perkara makan minum. Jangan kita sibuk dengan urusan makan minum, sehingga tidak mengerti bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Yesus yang saudara sembah, dia tidak mati selama-lamanya, tetapi dia hidup. Banyak kali orang dia pikir Yesus masih mati, Yesus masih ada di kuburan. Sebagaimana pada ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur, dan kita melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pagi-pagi benar, pagi-pagi benar, ternyata cari Yesus di kuburan. Gak ada Yesus di kuburan. Yang ada di kuburan orang mati. Yang ada di kuburan orang mati. Tapi kisah pagi hari saudara mencari Yesus yang hidup, berlutut di bawah tapak kaki Yesus, dia hidup. Ini yang utama. Cari Yesus bukan di kuburan, tapi cari Yesus di kamar saudara, di tempat saudara hari ini adakan mesbah. Cari Yesus, utamakan Yesus dalam hidup saudara. Ya. Jangan kita nggak mengerti firman Allah, hanya cari Yesus di kubur, datang ke kubur, bilangin bla 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 macam-macam lah. Tidak. Tapi Yesus bukan di kubur, tapi dia telah bangkit. Kita harus mengerti sebagaimana murid firman Allah berkata bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sebab selama ini murid Yesus belum mengerti. Kita sekarang sudah mengerti. Yesus tidak mati selama-lamanya, dan Yesus tidak ada di kuburan, tapi Yesus hidup.
Yesus hidup. Yesus hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup memberkati saudara. Dia sanggup menyelesaikan masalah saudara. Sesulit apapun, dia sanggup membuka jalan saudara. Dia sanggup memberkati saudara. Amin. Karena dia hidup. Dia perang musuh yang terakhir kalahkan maut. Dia hidup sampai selama-lamanya. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan nanti saat ketika dia akan datang, dia awal-awal menuju gerejanya. Amin. Sudah siap bertemu dengan Tuhan? Maranatha, dia akan datang. Siapkan diri kita untuk bertemu dengan Dia. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami bukan mencari Engkau di kuburan, tapi kami mencari Engkau dari tapak kaki, di bawah kami berlutut di bawah tapak kaki Tuhan, di kamar tidur kami, di ruang doa kami, di mana saja kami mencari Engkau sejauh doa kami Tuhan. Engkau tidak jauh sejauh doa kami. Jadikan mesbah ini utama dalam hidup kami, mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami serahkan hidup rumah tangga kami, anak kami, usaha kami, pabrik kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Dan kami percaya sebentar kami akan bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, sertai perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Segala kebutuhan kami terima dengan iman. Engkau beserta kami, Engkau memberkati kami, Engkau akan menyelesaikan persoalan kami. Hikmat-Mu Kau berikan buat kami, sebab Engkau beserta kami. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau yang hidup, Engkau sanggup bekerja dan menyelesaikan persoalan kami yang sulit. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawat, para TNI, para Polri, mereka yang berjuang garis depan, Kau pelihara mereka dan belas kasihan-Mu. Pandemi menjadi endemi dan ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus-Nya. Saudara, hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.